Good morning grade 8. Welcome back with Miss Eva. Jadi hari ini kita belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi ya nak ya. Nah jadi awal mula dari sejarah teknologi informasi itu zaman dulu ya, tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria menggunakan yang namanya simbol-simbol yang bernama piktografi ya nak. Jadi ini adalah berbentuk memiliki bunyi ya. Kemudian pada tahun 2900 sebelum Masehi, Mesir kuno menggunakan hieroglif ya. Jadi ini merupakan simbol ya, digunakan untuk bahasa di daerah Mesir kuno ya nak ya. Kemudian pada tahun 500 sebelum Masehi ya, jadi banyak menggunakan yang namanya serat pohon papirus ya. Jadi mereka menggunakan serat papirus ini untuk media kertasnya ya. Jadi ini adalah gambar dari pohon papirus, kemudian ini adalah seratnya, kemudian ini adalah kertas yang sudah dibuat menjadi surat-surat. Kemudian pada tahun 105 Masehi ya, yang bernama Cailun, mereka ini membuat kertas dari bahan bambu ya. Jadi mereka menggunakan media cetak stempel atau torehan tinta. Kemudian ini ada beberapa media komunikasi pada masa lampau ya. Yang pertama ada kentongan, daun lontar, lonceng, burung merpati, prasasti, trompet, dari keong, dari tandu hewan, asap, serat papirus ya, dan piktografi ya. Nah jadi yang pertama adalah kentongan ya nak ya. Mungkin kalian juga sudah pernah melihat kentongan ya, di sinetron-sinetron juga ada kentongan ya. Ini menandakan bahwasanya ada sesuatu hal yang terjadi ya, bisa menandakan waktu sholat ataupun waktu sembahyang ya. Kemudian ada daun lontar ya nak ya. Jadi daun lontar ini adalah sejenis tumbuhan yang memiliki daun yang panjang-panjang ya, digunakan oleh orang-orang Asia Selatan dan Tenggara untuk menulis surat. Jadi ini adalah bentuk dari daun lontar. Kemudian ini adalah tulisan-tulisan yang sudah digabungkan. Kemudian lonceng ya nah ya. Jadi lonceng ini merupakan suatu alat juga menandakan suatu peristiwa, adanya suatu ibadah ataupun ritual ya. Jadi sekolah-sekolah juga masih banyak menggunakan lonceng-lonceng ya nak ya, bisa menandakan jam pulang, jam masuk sekolah, kemudian pergantian les ataupun adanya pengumuman ya. Kemudian ini adalah burung merpati ya nak ya. Jadi burung merpati juga banyak digunakan ya untuk media-media pengantaran surat ya, atau media pos. Nah jadi karena merpati ini memiliki yang namanya daya ingat yang tinggi ya, kemudian memiliki yang namanya kapasitas daya ingat yang bagus. Jadi terbang kemanapun dia bakalan bisa kembali lagi ke tuannya ya. Kemudian ada prasasti anak. Jadi waktu belajar sejarah juga kalian mengenal yang namanya prasasti ya. Ini bisa digunakan untuk yang namanya peresmian atau proyek bangunan ya. Kemudian ada trompet tanduk hewan ya. Jadi ini banyak digunakan oleh orang-orang yang berada di hutan ya nak, untuk menandakan suatu peperangan ataupun suatu memulai dan berakhirnya suatu kegiatan. Kemudian ada trompet kerang ya. Jadi kerang itu karena banyak daerah pesisir ya nak. Jadi ini menandakan suatunya perkumpulan atau terjadinya suatu hal yang terjadi di daerah pesisir. Kemudian asap ya. Jadi asap ini banyak digunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu untuk menandakan suatu bahaya, menandakan tersesat gitu ya. Kemudian mengumpulkan orang. Kemudian ada juga menyimbolkan suatu pesan rahasia ya. Kemudian ini adalah serat papirus ya nak, digunakan oleh orang-orang yang berada di daerah Sungai Nil untuk membuat kertas. Kemudian piktografi ya. Jadi piktografi digunakan oleh bangsa Sumeria, yang digunakan untuk bahasa mereka ya. Jadi ini ada tugas kamu ya, tuliskan alat-alat komunikasi yang ada di lingkungan sekitarmu dan tuliskan fungsinya ya nak. Jadi Miss tunggu tugasnya hari ini. Jangan lupa cantumkan nama, kelas, dan tanggal hari ini. Oke, jadi hari ini Miss tunggu tugasnya. Kita lanjut pelajaran berikutnya itu mengenai media telekomunikasi pada zaman modern ya. Oke, thank you for your attention and see you next time.